Josh dengan bersemangat berkata, dia bersedia mempertimbangkan usulan dan syarat-syarat kita, tapi dia masih berharap bisa bertemu dengan kita secara langsung. Bagaimana menurutmu? Shiva menjawab, menurutku tidak masalah. Hubungi dia lagi dan katakan agar dia datang ke hotel besok pagi untuk bertemu kita. Kalau pembicaraannya berjalan baik, kita akan bekerja sama dengannya dan tidak perlu lagi bernegosiasi dengan Shigeru Takeshi. Kalau tidak berjalan baik, kita langsung tanda tangani kontrak dengan keluarga Takeshi. Josh berkata dengan penuh semangat, baiklah, aku akan langsung menelponnya. Namun, sebelum Josh selesai berbicara, tiba-tiba 4 ninja berpakaian hitam turun dengan cepat dari langit-langit di lorong hotel. Shiva dan Josh belum sempat bereaksi, mereka langsung ditangkap oleh para ninja. Shiva ketakutan dan berteriak, siapa kalian? Salah satu ninja yang memakai penutup wajah menjawab dingin, Nona Shiva, aku adalah anak buah Tuan Ugaki Akana. Kami hanya ingin berbicara denganmu. Harap kalian mengikuti kami dengan tenang. Shiva dan Josh tercengang. Apa? Shiva terkejut dan berpikir, Ugaki Akana baru saja menelpon untuk bernegosiasi ulang dengan kakakku, tetapi sekarang tiba-tiba para ninja datang. Apakah negosiasi ulang itu hanya akal-akalan dan tujuan sebenarnya adalah menculik kami? Shiva segera berkata, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kami baru saja hendak membuat janji untuk bertemu dengan Tuan Ugaki Akana. Kenapa kalian melakukan ini? Pria itu tersenyum dingin dan berkata, Nona Shiva, jangan tanyakan yang tidak perlu. Ikuti saja kami dengan baik-baik. Kami tidak akan membunuh kalian. Tapi kalau kalian mencoba melawan atau bermain trik, kami tidak akan ragu untuk membunuh kalian di Jepang. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Shiva buru-buru berkata, kalau ini soal uang, kalian boleh bicara. Kami bisa bayar berapapun. Siapapun yang memerintahkan kalian, kami bisa bayar 2 kali, bahkan 3 atau 4 kali lipatnya. Ninja itu tertawa dingin dan berkata, maaf, kami ninja selalu memegang teguh prinsip kami. Jadi, harap Nona Shiva dan Tuan Josh mau ikut dengan kami. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada 2 ninja di dekatnya. 2 ninja tersebut segera mengeluarkan 2 sapu tangan khusus dari saku mereka. Sapu tangan itu telah dibasahi dengan ether. Sebelum Shiva dan Josh sempat berteriak, mulut mereka sudah dibekap dengan sapu tangan tersebut. Tak lama kemudian, aroma kimiawi dari cairan tersebut membuat kedua kakak beradik itu pingsan. Kedua ninja itu kemudian mengangkat tubuh kedua saudara itu ke pundak mereka dan mengikat mereka dengan kuat menggunakan tali. Kemudian mereka segera meluncur keluar dari jendela kamar hotel menggunakan tali. Mereka turun dengan gesit ke tanah. Di luar, 2 mobil sudah menunggu. Para ninja memasukkan tubuh Shiva dan Josh yang tak sadarkan diri ke dalam mobil. Lalu, kedua mobil tersebut dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Penculikan ini berlangsung begitu cepat dan lancar, sehingga seluruh hotel tidak menyadari bahwa kakak beradik dari keluarga Smith itu sudah diculik. Yang lebih mengerikan lagi, 10 lebih pengawal keluarga Smith yang ada di hotel itu telah tewas di kamar mereka masing-masing setelah diracun dengan gas sarin. Gas sarin adalah senjata kimia yang sangat beracun. Gas ini masuk melalui saluran pernapasan atau kulit dan bisa membunuh dalam waktu yang sangat singkat. Dosis yang mematikan hanya sekitar 10 mg. Setelah 2 mobil meninggalkan hotel dengan cepat, pemimpin dari kelompok itu mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Tuan Akihiko, mereka sudah kami tangkap. Pengawal keluarga Smith sudah mati semua, dan kami sudah meninggalkan tanda khusus keluarga Furio di kamar mereka. Suara Arata Akihiko yang penuh kegembiraan terdengar dari telepon. Bagus, sangat bagus. Bawa mereka ke Kyoto dan tunggu instruksiku. Saat waktunya tiba, bunuh mereka dan sembunyikan mayat mereka di kediaman keluarga Akana di Kyoto. Setelah cucu tertua keluarga Smith terbunuh, Ugaki Akana tidak akan bisa membersihkan namanya. Tapi, dengan adanya tanda khusus keluarga Furio, pada akhirnya Ugaki Akana akan berpikir kalau semua ini adalah jebakan dari Shigeru Takeshi. Keluarga Smith,
pasti akan datang untuk membalas dendam, dan Tokyo akan menjadi tempat yang penuh drama. Tidak lama setelah itu, pihak hotel menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya tamu di lantai bawah yang menemukan masalah. Mereka melihat ada 2 tali yang entah sejak kapan tergantung di luar jendela, lalu segera melaporkannya ke resepsionis hotel. Resepsionis hotel mengecek nomor kamar berdasarkan asal tali tersebut dan menemukan bahwa itu berasal dari kamar Ziva. Ketika mereka membuka kamar Ziva, mereka menemukan bahwa kamar tersebut kosong dan suasana di dalamnya tampak berantakan. Manajer hotel langsung panik. Ziva dan Josh bukan hanya tamu penting mereka, tetapi keluarga Smith juga merupakan salah satu pemegang saham di grup Hotel Aman. Situasi ini membuat mereka tidak berani bersikap sembarangan. Segera setelah itu mereka menuju ke kamar para pengawal keluarga Smith untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun, yang mereka temukan di kamar-kamar itu hanyalah mayat-mayat. Semua pengawal dan asisten keluarga Smith ditemukan tewas mengenaskan di kamar masing-masing. Pemandangannya begitu mengerikan. Manajer hotel begitu ketakutan hingga kakinya lemas dan dia jatuh terduduk di lantai. Di hotel yang dia kelola, tiba-tiba ada lebih dari 10 orang yang tewas dan semuanya adalah orang-orang dari keluarga Smith. Yang membuatnya lebih putus asa lagi adalah bahwa Josh dan Ziva, 2 saudara kandung itu, ternyata hilang. Mereka adalah cucu tertua laki-laki dan cucu tertua perempuan dari keluarga Smith. 2 orang yang paling menonjol dari generasi mereka. Tidak disangka, mereka diculik di hotel yang dia kelola. Kalau keluarga Smith menuntut tanggung jawab, dia tahu kalau tidak ada cara baginya untuk menebus kesalahan ini. Manajer itu langsung memerintahkan stafnya untuk menelpon polisi dan dia sendiri menelpon bosnya yang merupakan ketua dewan direksi dari grup Hotel Aman. Dia sangat ingin segera memberitahu keluarga Smith tentang kejadian ini agar nanti mereka tidak menyalahkannya karena tidak melapor tepat waktu. Namun, sebagai seorang manajer hotel, dia tidak memiliki otoritas untuk menghubungi keluarga Smith secara langsung. Jadi, dia hanya bisa melaporkannya ke bosnya untuk diteruskan kepada keluarga Smith. Ketua Dewan Direksi dari grup Hotel Aman pada saat ini berada di Dubai. Begitu mendengar kabar ini, dia hampir terkena serangan jantung di tempat. Josh dan Ziva diculik di hotel miliknya. Ini adalah kesalahan besar yang tidak termaafkan. Kalau kedua bersaudara itu sampai mengalami hal buruk, keluarga Smith pasti tidak akan segan-segan menghancurkan hidupnya. Tanpa menunda, dia langsung menelpon Arya Smith yang berada di Jakarta. Setelah mendengar laporan tersebut, tekanan darah Arya Smith langsung melonjak hingga hampir membuatnya pingsan. Untungnya keluarganya segera memberinya pertolongan pertama, sehingga dia tidak mengalami hal yang lebih buruk. Namun, mendengar bahwa Josh dan Ziva diculik di Jepang, seluruh keluarga Smith menjadi sangat marah. Chandra Smith segera memerintahkan semua ahli bela diri dari keluarga Smith untuk terbang ke Tokyo pada malam yang sama, dan dia mengeluarkan 2 perintah tegas. Pertama, mereka harus menemukan Josh dan Ziva. Bahkan kalaupun untuk itu, mereka harus menggali seluruh Tokyo dan menyelamatkan kedua bersaudara itu hidup-hidup. Kedua, mereka harus mencari tahu siapa dalang di balik penculikan ini, dan dengan kekuatan penuh dari keluarga Smith, mereka harus menghancurkan seluruh keluarga dalang tersebut. 1 jam kemudian, 2 pesawat pribadi lepas landas dari Bandara Internasional Jakarta. Hampir 100 ahli terbaik keluarga Smith diberangkatkan menuju Tokyo. Pada saat yang sama di Tokyo, permukaan yang tampak tenang itu sudah mulai dipenuhi gelombang bawah yang mengkhawatirkan. Polisi Tokyo begitu terkejut saat mengetahui insiden tersebut hingga mereka kacau balau dan panik. Mereka menyadari bahwa insiden pembunuhan 10 lebih orang dan penculikan 2 orang ini bukan hanya kejahatan yang sangat serius,
tetapi juga berpotensi menjadi insiden internasional. Polisi Tokyo segera mengamankan hotel aman dan mengirim tim forensik untuk memeriksa setiap jengkal hotel dan mencari petunjuk yang berguna. Mereka menemukan ponsel Josh yang tertinggal di kamar Ziva dan menemukan catatan panggilan terakhirnya dengan Ugaki Akana. Selain itu, mereka juga menemukan bintang shuriken dengan lambang keluarga Furio di kamar pengawal keluarga Smith. Dua petunjuk ini membuat polisi Tokyo semakin bingung. Kepala Kepolisian Metropolitan Tokyo yang datang langsung untuk mengawasi penyelidikan di tempat kejadian menjadi pucat saat menerima laporan tersebut. Dengan nada tegas, dia bertanya kepada tim teknis, "Apakah kalian yakin kalau keluarga Akana dan keluarga Takeshi sama-sama dicurigai?" Kepala polisi yang bertanggung jawab atas investigasi langsung menjawab, "Kepala, ada rumor bahwa baik keluarga Akana maupun Takeshi sedang bersaing untuk mencapai kesepakatan dengan keluarga Smith. Keluarga Akana tampaknya berada di posisi yang kurang menguntungkan. Jadi mereka mungkin punya motif untuk menyerang keluarga Smith. Namun, bukti di tempat kejadian menunjukkan adanya keterlibatan shuriken keluarga Furio yang merupakan bawahan keluarga Takeshi. Jadi, ada kemungkinan kalau keluarga Takeshi sengaja menjebak keluarga Akana. Singkatnya, kedua keluarga tersebut mencurigakan." Kepala Kepolisian Metropolitan Tokyo hampir putus asa dan berseru, "Berita tentang pembunuhan 10 lebih orang saja sudah bisa mengguncang dunia. Apalagi para pembunuh menggunakan gas sarin yang bisa dikategorikan sebagai serangan teroris. Dan sekarang, orang yang diculik adalah cucu laki-laki tertua dan cucu perempuan tertua dari keluarga terkuat di Jakarta. Lalu kau memberitahuku bahwa dalangnya bisa jadi salah satu dari dua keluarga terbesar di Jepang? Bagaimana kita bisa menyelesaikan kasus ini dengan informasi seperti itu?" Petugas investigasi pun menjawab dengan wajah tak berdaya, "Kepala, aku juga tidak ingin memperumit kasus ini, tapi inilah bukti-bukti yang kami temukan sejauh ini. Selain itu, prioritas kami sekarang adalah menemukan Josh dan Shiva. Kalau mereka juga mati, kepolisian Tokyo pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia." Kepala Kepolisian Metropolitan Tokyo langsung marah dan berteriak, "Kerahkan semua polisi di Tokyo. Meskipun harus menggali setiap sudut kota ini, kita harus menemukan mereka." Kegaduhan besar di kepolisian Tokyo segera membuat seluruh kota terkejut. Keluarga-keluarga besar di Tokyo adalah yang pertama kali mendengar berita ini. Ugaki Akana yang sejak tadi belum mendapat balasan dari Josh mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Karena merasa curiga, dia langsung mengirim orang untuk menyelidiki. Ketika dia mendengar kabar penculikan itu, dia merasa seolah-olah disambar petir. Dia tidak bisa memahami siapa yang berani melakukan tindakan nekat seperti itu terhadap keluarga Smith. Meskipun dia tahu bahwa dia baru saja berbicara dengan Josh sebelum penculikan, dia yakin kalau dirinya tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Maka, dia pun merasa tenang dan yakin kalau dirinya tidak ada hubungannya dengan insiden tersebut. Namun, Shigeru Takeshi merasa sangat terkejut saat mendengar kabar ini. Josh telah setuju untuk menandatangani kontrak dengannya keesokan harinya, tetapi tiba-tiba dia dan saudara perempuannya diculik. Bukankah ini menghancurkan rencana bisnisnya? Shigeru Takeshi langsung curiga pada Ugaki Akana. Ini bukan hanya karena keluarga Akana adalah pesaing utamanya, tetapi juga karena kematian Kenzo yang sangat mencurigakan dan diduga berkaitan dengan Ugaki Akana. Kematian misterius Kenzo sudah membuat Shigeru Takeshi merasa dirinya diawasi. Sekarang, dengan penculikan keluarga Smith, dia semakin yakin kalau Ugaki Akana adalah dalang di balik semua ini. Menyadari hal ini, dia pun menjadi sangat gugup. Kalau Ugaki Akana berani membunuh 10 lebih orang dari keluarga Smith dan menculik kedua bersaudara itu, maka mungkin saja Ugaki Akana juga akan menargetkan dirinya. Kematian orang-orang keluarga Smith menunjukkan bahwa kekuatan yang digunakan oleh Ugaki Akana sangatlah besar, dan Shigeru Takeshi
merasa perlu meningkatkan keamanannya. Dia segera menelpon Ginjiro Furio yang sedang mengawasi Andi dan berbicara dengan nada cemas. "Ginjiro, kalian bertiga segera kembali ke Tokyo sekarang juga." Ginjiro Furio merasa bingung dan bertanya, "Kembali ke Tokyo sekarang? Tuan Shigeru, apakah kami tidak perlu lagi mengawasi pria asing itu?" Shigeru Takeshi langsung berkata, "Tidak ada waktu untuk itu. Si tua bangka Ugaki Akana kemungkinan besar telah menculik keluarga Smith. Kali ini, dia mungkin ingin menghabisiku. Cepat kembali untuk melindungi keamananku." Saat ini Andi sedang berjalan santai di jalanan Osaka. Seperti biasanya, dia tidak membawa Ibnu Komar dan yang lainnya bersamanya. Alasannya adalah karena dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan 3 ninja yang masih mengikutinya. Karena Osaka adalah tujuan terakhirnya untuk urusan bisnis di Jepang, maka Andi pun memutuskan untuk segera menyingkirkan 3 penguntit tersebut sebelum melanjutkan perjalanannya ke Kyoto. Dia sengaja mengarahkan Ginjiro Furio dan 2 ninja lainnya keluar dari pusat kota untuk mencari tempat yang tepat untuk bertindak. Namun, yang tidak disangka-sangkanya adalah ketiga ninja yang tadinya mengikuti dari jarak 2 atau 300 meter tiba-tiba berhenti dan berbalik arah. Andi Rewa berpikir di dalam hati, "Apa yang terjadi? Mereka berhenti mengikutiku. Apakah mereka menyadari sesuatu? Tapi seharusnya tidak. Aku tidak menunjukkan tanda-tanda serangan atau mencurigakan. Bahkan aku berpura-pura tidak tahu sama sekali tentang keberadaan mereka. Mereka tidak mungkin menyadari ada yang aneh. Mungkinkah mereka mendapat tugas mendesak? Atau mungkinkah Shigeru Takeshi telah membatalkan perintah untuk mengikutiku?" Memikirkan hal ini, Andi menghela nafas, lalu berbalik arah dan mulai mengikuti ketiga ninja tersebut. Dia tidak ingin meninggalkan ancaman yang belum terselesaikan. Bagaimanapun, ninja-ninja ini telah mengikutinya selama cukup lama. Kalau dia membiarkan mereka pergi begitu saja, siapa yang tahu apakah mereka akan kembali untuk menyerangnya? Atau lebih buruk lagi, siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan mengikuti dan mengganggu dirinya di Makassar nanti? Di Makassar, ada istrinya Najwa yang merupakan kelemahan terbesarnya. Tidak ada alasan bagi Andi untuk membiarkan istrinya terjebak dalam bahaya. Jadi, hari ini Andi memutuskan untuk mengambil nyawa mereka bertiga. Ginjiro Furio sama sekali tidak menyangka kalau Andi justru akan berbalik mengikuti mereka. Dia merasa yakin kalau Andi belum menyadari keberadaan mereka, sehingga dia bersama kedua saudara seperguruannya berlari cepat menuju hotel. Saat itu sudah malam, dan dengan tidak adanya kereta atau penerbangan dari Osaka ke Tokyo, satu-satunya cara tercepat adalah mengemudi. Kalau mereka melaju dengan cepat, mereka bisa mencapai Tokyo dalam waktu 5 hingga 6 jam. Mereka pun bergegas kembali ke hotel untuk mengambil mobil, kemudian segera berangkat ke Tokyo. Begitu tiba di hotel, Ginjiro Furio segera memberikan instruksi, "Kau, saudara kedua, ikut aku kembali ke kamar untuk membereskan barang-barang. Saudara ketiga, kau ambil mobil dari garasi dan tunggu di depan hotel. Kami akan segera turun." Mereka pun berpisah. 2 orang naik lift ke kamar untuk mengemasi barang dan alat pengintai, sementara saudara ketiga pergi ke garasi bawah tanah untuk mengambil mobil. Begitu masuk lift, Ginjiro Furio segera menelpon Shigeru Takeshi untuk melaporkan situasinya. Dia berkata dengan nada hormat, "Tuan Shigeru, 5 menit lagi kami akan berangkat menuju Tokyo. Kami perkirakan akan tiba di sana dalam waktu 4 hingga 5 jam. Sementara itu, aku sarankan kau tetap berada di rumah sampai kami tiba." Shigeru Takeshi yang sudah panik menjawab, "Ginjiro, aku baru saja mendapat kabar bahwa pelakunya sangat kejam. Mereka bahkan menggunakan gas sarin. Mereka ini benar-benar gila. Aku takut mereka akan menyerangku. Berapa banyak orang yang kalian miliki di Tokyo sekarang? Bawa semua orang untuk melindungiku." Ginjiro Furio segera menjawab, "Tuan Shigeru,
kami tidak memiliki banyak orang di Tokyo saat ini, karena sebagian besar sudah dikirim ke Kyoto untuk mengawasi Rika Akana. Apakah kau ingin aku memanggil mereka kembali? Shigeru Takeshi ragu sejenak, lalu berkata, tidak perlu. Biarkan mereka tetap di Kyoto. Selama mereka bisa mengontrol Rika Akana, aku masih punya kartu tawar-menawar dengan Ugaki Akana. Aku tidak akan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Genjiro Furio langsung menjawab, baik, kami bertiga akan segera kembali dan memastikan keselamatanmu. Sementara itu, saudara ketiga yaitu Kazuo baru saja keluar dari lift di basement lantai 2 dan berlari menuju mobil. Saat dia membuka kunci mobil dan bersiap masuk, dia tiba-tiba merasakan cengkraman kuat di lehernya dari belakang. Sesaat kemudian dia melihat sebuah shuriken menempel di lehernya dengan erat. Shuriken itu sangat dikenalnya. Itu adalah milik saudara seperguruannya, Kenzo. Di dalam hatinya, dia berpikir panik. Apakah orang ini yang telah membunuh saudara seperguruanku? Dia sangat ketakutan dan tanpa sadar berteriak, Tuan, tolong ampuni aku, jangan bunuh aku. Dengan suara dingin, Andi Rewa berkata, kalau kau ingin hidup, lakukan apa yang aku katakan. Kazuo buru-buru mengangguk sambil memohon, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Tolong jangan gegabah, pisau ninja itu dilumuri racun. Kalau kulitku tergores sedikit saja, aku pasti mati. Sementara itu, Genjiro Furio dan saudara keduanya dengan cepat mengemas barang-barang penting, lalu turun ke lobi hotel dengan menggunakan lift. Mereka bahkan tidak sempat melakukan check out, hanya berpikir untuk segera kembali ke Tokyo. Namun, saat mereka sampai di pintu hotel, mereka menyadari bahwa mobil mereka belum berada di tempat. Genjiro Furio memaki dengan marah. Apa yang dilakukan si Kazuo itu? Kenapa dia lambat sekali? Hubungi dia sekarang juga. Saudara kedua langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Sambil marah dia berkata, saudara ketiga, apa yang kau lakukan? Kenapa kau belum keluar juga? Di bawah perintah Andi, Kazuo menjawab, saudara kedua, salah satu ban mobil bocor. Sepertinya terkena benda tajam dan udaranya pelan-pelan keluar. Aku sedang bersiap untuk mengganti ban serep. Bagaimana kalau kau turun dan membantuku? Kazuo berkata kepada Genjiro Furio. Kazuo bilang, salah satu ban mobil bocor. Jadi, aku akan turun untuk membantunya mengganti ban. Genjiro Furio mengangguk dan mengingatkannya, cepatlah, jangan terlalu lama. Sepertinya ada kesalahan teman-teman dari narasi teks yang Bang Nobar baca, mohon maaf. Bukan Kazuo yang berkata kepada Genjiro Furio, melainkan saudara keduanya yang berkata kepada Genjiro Furio. Kazuo bilang, salah satu ban mobil bocor, jadi aku akan turun untuk membantunya mengganti ban. Genjiro Furio mengangguk dan mengingatkannya, cepatlah, jangan terlalu lama. Di tempat parkir bawah tanah, Kazuo yang sedang diancam oleh Andi dengan pisau ninja, memohon dengan putus asa, Tuan, aku sudah melakukan seperti yang kau perintahkan. Tolong beri aku kesempatan untuk hidup. Andi Rewa tersenyum tipis. Kau sudah melakukan hal yang baik. Aku akan mengurangi rasa sakitmu. Setelah berkata demikian, sebelum Kazuo sempat bereaksi, Andi Rewa langsung memutar lehernya dengan cepat. Hanya terdengar suara krek dan leher Kazuo langsung patah seketika, membuatnya kehilangan nyawanya saat itu juga. Tanpa ragu-ragu, Andi segera memindahkan tubuh Kazuo ke sisi mobil, menempatkannya dalam posisi seolah sedang memeriksa bagian belakang mobil. Setelah itu, Andi bersembunyi di balik mobil di sebelahnya. Dia menahan nafas dan siap menunggu mangsa berikutnya. Tidak lama kemudian, saudara kedua tiba dengan tergesa-gesa. Karena terburu-buru, kewaspadaannya menurun. Dia melihat Kazuo tampak bengong di dekat ban mobil. Hal itu membuatnya marah. Dengan cepat dia berjalan mendekat dan memukul kepala belakang Kazuo dengan keras sambil memaki. Bodoh, kenapa kau hanya diam saja? Kenapa kau belum mengambil ban serep dan dongkrak? Namun, begitu pukulannya mengenai kepala Kazuo, tubuh Kazuo goyah dan jatuh ke tanah.
Saat saudara kedua melihat mata Kazuo yang terbelalak tak bernyawa, dia langsung ketakutan setengah mati. Saat itu juga, dia menyadari bahwa mereka juga sedang diincar oleh seseorang. Yang lebih buruk lagi, orang yang mengincar mereka mungkin adalah orang sama yang membunuh Kenzo.